Ini bukan hanya persoalan pidana, mana pasal-pasal yang dituduhkan. Ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Soalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai fondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024, putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis. Tidak boleh penggunaan kekuasaan menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun, melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazah. Saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya.